Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, meskipun cuaca tidak menentu ya kan. Banyak mungkin ya para pemirsa yang juga tengah tidak sehat. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Kiai. Amin. Pak Kiai juga senantiasa sehat, jadi bisa berbagi ilmu bersama kami semua. Nah pemirsa, hari ini Gapai Kemuliaan Pak Kiai Haji Muhammad Faiz ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Kiai Faiz melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah langsung saja kita ke pertanyaan pertama Pak Kiai yang datang dari Pak Andi Salahuddin di Jakarta Timur ya, kita bacakan. Pak Kiai, pada masa pandemi pernah terjadi sholat berjamaah virtual di mana posisi imam dan makmum berada pada tempat yang berbeda, tetapi terhubung secara virtual. Nah sebenarnya bagaimana hukum sholat berjamaah dengan model seperti ini Pak Kiai? Ya, mayoritas ulama mengatakan sholat berjamaah itu antara imam dengan makmum itu harus tersambung. Karena bukan persoalan melihat dan mendengar saja, tetapi dalam fikih sholat berjamaah itu adalah kemampuan makmum untuk bersambung dan mengganti posisi imam gitu loh. Kalau imamnya misalnya terjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi kalau berjamaah secara virtual itu sebetulnya tidak dianjurkan ya, karena yang namanya berjamaah itu bukan online tapi offline. Kalau online itu bukan berjamaah menonton namanya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa waktu pandemi seperti itu menjadi kritikan besar kepada kita, karena banyak orang yang tidak siap jadi imam. Kalau dia takut kehilangan sholat berjamaah, kan bisa berjamaah dengan istrinya, berjamaah dengan anaknya. Tapi kadang-kadang perlu mengonlinekan diri ini karena dia tidak bisa menjadi imam. Jadi kita harus kembali kepada teks agama, dan baik tafsir maupun konteksnya, bahwa berjamaah itu bukan sekedar melihat. Di situ ada kebersamaan fisik, di situ ada kehadiran, di situ ada tegur sapa, ya, di situ ada begitu banyak pelajaran yang bisa diambil. Maka tidak kemudian sholat itu bisa dilakukan secara online. Oke, jadi clear ya mudah-mudahan Pak Andi ya. Kalau bisa sih memang sejatinya seharusnya berjamaah itu ada di tempat yang sama, bertemu langsung ya Pak Kiai. Kalau menikah Pak Kiai bagaimana? Itu lain, itu kan akad. Lain ya? Oh akad berbeda. Itu kan akad, dia bukan hubungan sholat berjamaah. Kan virtual juga sebenarnya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Membaca Quran, belajar secara virtual tidak apa-apa. Tetapi sholat berjamaah itu jangan dipahami seperti orang melakukan akdun nikah, seperti orang belajar, seperti orang mendengarkan ceramah. Enggak, dia ada banyak hal. Ada soft yang mendekati imam, itu ada semua perangkat yang memang secara fikih itu diharuskan adanya kehadiran bersama antara makmum dengan imam. Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Pak Kiai, ini dari Pak Arif di Jakarta Selatan. Kita bacakan. Belakangan sedang ramai video statement public figure yang menyatakan bahwa sebelum minum khamr paling tidak didahului dengan membaca bismillah. Waduh, harapannya untuk mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu bagaimana hukumnya Pak Kiai? Kalau Anda ingin mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah, jauhkan diri dari maksiat. Bukan melakukan maksiat dengan nama Allah. Karena ini berbahaya. Berbahayanya di mana? Dia nanti ketika bermaksiat itu tidak takut kepada Allah karena merasa masih mendapatkan bismillah gitu. Nah, jadi kalau hal-hal seperti ini itu sangat tidak dianjurkan oleh agama. Kalau Anda ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, kalau Anda takut kepada Allah, itu bukan dengan membaca basmalah, tetapi merintih dan bermunajat kepada Allah, mengakui bahwa apa yang Anda lakukan itu salah.
Jadi jangan sampai ada orang nanti ya meminum khamr dengan basmalah, menyembelih binatang yang diharamkan seperti babi Memakan dengan babi basmalah. dengan basmalah kan memang ada contohnya Pak Kiai. Iya, tapi itu tidak akan memberikan pengaruh apapun. Kenapa demikian? Karena dia seolah-olah melecehkan kan. Iya. Allah sudah kasih tahu khamr itu haram. Kemudian Anda katakan dengan nama Allah. Bayangkan kalau ada orang yang berbuat kezaliman atas nama konstitusi misalnya, ada orang berbuat kezaliman atas nama rakyat, itu kan tentu ya, masa kita berani ngomong demi rakyat saya akan korupsi, kan tidak mungkin. Demi kehormatan ibu saya akan nikah lari, kan tidak mungkin. Dari banyak hal itu saja sudah tidak masuk, etis tidak masuk, apalagi syariat ya Pak Kiai, jauh sekali. Logika juga nggak masuk. Jadi itu sebenarnya memang masuk juga dalam bentuk penistaan agama, bisa dikatakan saya begitu. Saya tidak ingin mengatakan penistaan, tapi mungkin itu sedang mendowngrade ya agama pada fungsinya dan sedang mengotori hati dengan membungkus itu dengan sesuatu yang terlihat baik. Dia tidak ingin mengatakan bahwa ini kotor, tapi saya perlu membawa bersih. Ini kan berbahaya sekali. Nanti kesadaran dia akan maksiat tuh menjadi berkurang kan, sehingga nggak apa-apa lah. Toh masa baca basmalah itu kan begitu. Nah bagaimana dengan misalnya memang niatnya tuh cuma bercanda Pak Kiai, kadang-kadang ada kan, kumpul sama teman, baca Bismillah ya, tapi melakukan hal-hal yang rasanya maksiat begitu ya. Nama Allah itu tidak untuk dijadikan bahan bercandaan, karena itu adalah etika, ya kan? Nah, kita tidak ingin nama kita dipakai bercanda, kita tidak ingin juga nama kedua orang tua kita dinistakan dalam canda. Apalagi itu adalah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim kepada kita. Oke. Kalau kita melihat ada sesuatu yang sifatnya seperti itu Pak Kiai, ada tendensi untuk mungkin menistakan agama, boleh, dan kita boleh ya memang bereaksi keras gitu boleh? Boleh, sebatas itu ada pada kemampuan kita. Kalau saya bereaksi keras, kemudian nyawa saya menjadi terancam, itu juga tidak harus dilakukan. Karena menjaga nyawa kita, itu juga lebih penting dari sekedar menjaga agama kita. Jadi itu adalah kaidah yang umum dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang paling penting, ajak mereka-mereka yang masih melakukan hal seperti itu dengan cara yang baik. Dekatkan kepada agama. Tetapi fungsi saya hari ini di Gapai Kemuliaan itu tidak ingin mendorong orang untuk menyalahgunakan itu. Kalau saya katakan misalnya, ya baguslah daripada sudah minum khamr nggak baca bismillah, kan gitu. Tetapi apakah bismillah itu layak disandingkan dengan yang namanya khamr? Itu saja. Oke. Berkaitan dengan itu tadi Pak Kiai, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mungkin sekarang sedang marak ya, karena mungkin kita melihat bagaimana agresi Zionis kemarin ke Gaza. Ada aksi-aksi boykot sebenarnya terhadap mungkin brand-brand yang terindikasi punya afiliasi lah dengan Zionis Israel. Bagaimana sebenarnya kita harus mendudukan ini supaya tidak ada yang kesannya nggak kasihan apa nanti kalau misalnya saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang masih dilema juga dalam menanggapi hal ini. Bagaimana baiknya? Itu yang kita katakan bahwa setiap keputusan itu diambil secara kolektif dan kolegial, mempertimbangkan begitu banyak persoalan yang mungkin akan lahir dari fatwa tersebut. Tetapi fatwa tersebut itu harus kita dukung dan kita hargai. Kenapa demikian? Karena bagian dari diplomasi itu sejatinya kekuatan kan. Kita tidak mungkin melakukan diplomasi yang efektif kalau kita lemah, kan gitu. Kan begitu kan, kita akan hanya bisa berdialog dan berdiplomasi kalau kita kuat. Nah, kekuatan kita apa hari ini? Agresi militer tidak mungkin dengan kondisi yang dilakukan hari ini. Tetapi melakukan diplomasi ekonomi itu rasanya bisa kita kerjakan, tetapi kita harus seimbang gitu loh. Jangan cuman semangat melawan Israel, tapi lupa dengan tetangga. Artinya ketika kita ingin mendukung fatwa misalnya dari MUI seperti itu, maka kita juga punya tanggung jawab sosial. Kalau misalnya nanti ada karyawan yang di PHK, maka kita juga harus punya semangat yang sama. Saya mendukung saudara saya yang ada di Gaza jauh, tapi tetangga saya di samping itu juga punya hak atas saya loh.
mereka sama-sama muslim misalnya, mereka sama-sama manusia misalnya, tetapi manusia yang ini itu dekat dengan saya. Ada hak tambahan namanya hak bertetangga. Jangan sampai kita berteriak keras tentang boikot Israel, tapi kita tidak punya kemauan yang keras untuk peduli dengan mereka yang mungkin terdampak dengan kebijakan kita. Oke, kemudian buat orang-orang yang bekerja di sana, itu kan tidak serta-merta juga harus kemudian meninggalkan pekerjaannya. Tapi dia punya kewajiban untuk mencari pekerjaan lain. Sampai kapan kewajibannya? Ya sampai dia dapatkan. Kalau dia mengatakan, Pak ternyata perusahaan ini berafiliasi ke sana. Tetapi, ini konsep halal dan haram dalam Islam ya. Uang yang dia terima dari perusahaan itu, Mila, itu bukan uang haram. Masih halal. Itu uang yang dia dapatkan atas jerih payah dia. Jadi kalau saya misalnya ada orang melakukan kejahatan apapun, ya, apa ketika dia belanja di toko saya harus tanya, Pak ini uang dari mana? Enggak. Kenapa? Karena uang ini kan tidak haram lidzatihi, bukan karena uangnya. Maka ketika dia ditransaksikan kepada saya atas sesuatu yang halal, dia menjadi halal. Nah, tetapi secara etika saya tidak ingin membantu mereka kan, maka cari pekerjaan. Sebatas apa? Ya sebatas mampunya. Kalau memang belum tidak mampu, sementara masih ada keluarga yang harus ditanggung, itu perkara yang lain. Kalau nanti Anda misalnya dengan kebijakan itu Anda terkena dampak pemutusan hubungan kerja, maka kita sebagai umat Islam juga punya kewajiban lagi itu kepada mereka. Baik, mudah-mudahan clear ya di sini. Jadi aksi boleh tetap dilakukan, tapi harus proporsional juga ya Pak. Semua aksi ada reaksi. Ada reaksi. Dan setiap orang yang melakukan aksi dia harus bertanggung jawab terhadap reaksi yang mungkin akan lahir dari sana. Baik, Pak Kiai kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.